Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam rangkaian kegiatan, yaitu persiapan bahan ajar untuk bulan Oktober di tahun 2025, Komisi Pelayanan Anak GKI Sinode. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, karena Tuhan yang baik sudah izinkan kami bertemu, karena itu biarkanlah kami bisa bertemu, berbagi pengalaman, sukacita, bahkan ketika hari ini persiapan bahan ajar materi dalam pengajaran kegiatan sekolah minggu di bulan Oktober tahun 2025 ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, yaitu Ibu eh, Lia Apriliani MTH yang bertugas dalam melaksanakan persiapan bahan ajar ini dan menyampaikan materinya, diberkati senantiasa bisa memberikan yang terbaik sehingga kakak-kakak guru sekolah minggu boleh menerima dan juga mensosialisasikan, bahkan mengajar di jemaat masing-masing dengan sukacita, dengan baik, juga menyampaikan firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi anak-anak tercinta sekolah hari Minggu. Terima kasih Tuhan, sepanjang kegiatan hari ini kami percayakan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan dari awal pertengahan hingga berakhirnya, dan Tuhan setia untuk bersama dengan kami. Ini doa kami, ini seru kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Yuliana Lombeng. Selamat. Kakak-kakak, untuk acara pada saat ini, eh, nanti kita akan mendengarkan informasi ataupun ada beberapa hal yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua KPA Sinode. Dalam hal ini kepada Ibu Dr. Andaswani Wangsa, kami persilahkan biar kakak-kakak bisa menyimak ya kakak-kakak. Kepada Bu Swani silakan Bu. Baik, terima kasih Kak Karadina sebagai MC dan juga Pendeta Yuliana Lombeng sudah mewakili kita dalam doa. Ya, kita akan mendengarkan beberapa informasi. Bersabar ya, ini sedang proses. Bahwa pertemuan hari ini kita bersama ya dalam persiapan materi bahan ajar untuk bulan Oktober. Hari ini kita bertemu di Sabtu minggu ketiga bulan September. Nah, mengapa dibuat Sabtu ketiga? Karena ini juga berdasarkan hasil rapat. Sabtu ketiga ini dipersiapkan untuk kakak-kakak dapat mempersiapkan di tiap wilayah. Jadi ada waktu, masih ada 10 hari ke depan untuk materi bulan Oktober, bulan depannya. Dan ini bisa dipersiapkan sampai ke SPA jemaatnya. Dan ada waktu untuk berbagi dan persiapan internal ya karena banyak aktivitas yang harus dipersiapkan. Terima kasih, pada saatnya nanti Ibu Pendeta Lia Afriliani MTH yang akan langsung mengarahkan kepada kita dengan tema perjamuan bahkan dan pemberitaan Injil. Baik. Bisa dilanjut Kak Betsy? Kita semua sudah menerima surat ya. Dalam lampiran surat itu terus disuarakan tentang buku bahan ajar. Di dalam pertemuan bulan ini ada hasil evaluasi dari kantor Sinode GKE bagian penjualan buku dari 132 resort dan cares. Ini rupanya yang merespon masih 50% ya. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semua. Bagi kakak-kakak yang belum memiliki, mohon dengan sangat. Ya, sambil flyer dipersiapkan Kak Betsy, baik flyer yang kedua dan ketiga dan keempat, saya akan menjelaskan bahwa ada yang menginformasikan berkenaan dengan pengiriman ya, pengiriman. Karena jauhnya tempat. Karena itu, karena ini kita akan ada pertemuan sidang sinode yang akan dihadiri oleh ketua, sekretaris, bendara resortnya, dan mohon dengan hormat, kakak-kakak dari SPA Jemaat bisa menyuarakan kepada setiap
SPA Jemaat kepada ketua jemaatnya dan menyampaikan kepada ketua resotnya dan bisa dititip untuk beli gitu ya. Dan juga dari pihak resort diharapkan ada perhatian kepada pelayanan anak di tempat wilayah resortnya masing-masing. Karena ini instruksi wajib dari MPH bahwa setiap SPA Jemaat menggunakan buku bahan ajar jilid 2 dan ini sudah lengkap ya kakak-kakak, baik untuk aktivitas dan juga alat peraganya. Kita bersyukur luar biasa para narasumber mempersiapkan ini. Baik, dilanjutkan Kak Betsy, flyer kedua. Nah ini di penjualan buku di kantor Sinode ada datanya ya, mana resort-resort yang sudah merespon, mana yang belum ya. Nah, di sini juga ada titip pesan juga dari Kak Feti sebagai penanggung jawab penjualan buku. Mungkin ada beberapa resort KPA yang masih ngebon ya supaya ini dapat dilunasi. Juga yang belum ini diharapkan ya pada pertemuan sidang ini dititipkan melalui resortnya masing-masing karena stok masih ada sekitar 400 buku dan sekitar 60 resort atau cares belum memilikinya. Jadi supaya ini direspon, mengapa? Karena ini terkait juga dengan sirkulasi keuangan, bahwa keuangan ini juga harus kembali kepada percetakan karena kita akan melanjutkan ya. Kita bersyukur ada tim untuk membuat buku 3B jilid 3 dengan tema berbuah. Boleh lanjut Kak Betsy? Ya, nanti kami share juga di dalam grup WA ya, karena grup di sini terlalu kecil. Ya, ini himbauan. Dan ini daftar resort-resort yang belum mengambil ya. Dan ini satu perhatian buat kita. Iya, karena satu resort tuh rata-rata ya ada 10 sampai 15 SPA ya, dengan harapan semua mempunyai perhatian. Ini tidak mengandalkan pada PPT saja yang ada di grup, tetapi memiliki langsung untuk bahan ajar anak-anak kita sekolah minggu Gereja Kalimantan Evangelis. Iya, kita dengan bersukacita kita menyambut buku bahan ajar untuk tahun 2026 di jilid 3. Silakan Kak Betsy. Ya, ini ya. Nah, ini sudah dalam proses. Nanti akan ditawarkan dan dari sidang Sinode 5 ini juga akan disosialisasikan, digaungkan supaya menjadi perhatian dan menjadi satu bagian program penting ya dari SPA Jemaat, SKPA Resortnya, bahwa penyediaan untuk buku bahan ajar anak ini prioritas sebagai pegangan. Nah, kakak-kakak sekolah minggu, di mana anak-anak kita ya rata-rata ada dari mulai usia PAUD sampai SD kelas 6 itu di sekolah minggu dengan masa yang cukup panjang, yaitu 9 tahun ya. Sehingga anak-anak ini mendapat asupan rohani melalui pelajaran anak, baik jilid 1, 2, dan 3. Flyer berikutnya. Ya, 1, 2, 3 ini sebagai inventaris dari KPA, SPA, jemaat masing-masing ya, karena akan digunakan secara periodik. Jadi jangan menunggu, aku beli yang 3 aja, walaupun yang 2 belum misalnya. Jangan Kak ya, karena setiap SPA jemaat diharapkan memiliki 3 buku ini dan menjadi inventaris. Nah, apabila guru-guru ada satu periode tertentu, mungkin berganti orang, ini bukunya harus tetap ada di gereja setempat. Karena ada yang menyampaikan, Kak, dulu kami sudah pernah beli, Kak, tapi terbawalah sama kakak A atau kakak B. Kakak A dan kakak B-nya udah pindah, bukunya dibawa. Nah, mohon ini tidak terjadi di lapangan ya. Bahwa buku sekolah minggu itu adalah milik gereja. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya, di dalam pendataan pelayanan anak se-GKI ini ada revitasi penyegaran kembali ya, supaya kakak-kakak
kami dari KPA Sinode ada satu jalinan komunikasi yang baik karena kita menyadari bahwa di SK setiap resort itu berbeda-beda. Dan karena itu kami perlu data kembali, ini sebagai data awal untuk terus berkoordinasi, berkomunikasi, bagaimana informasi petugas-petugas yang ada, baik ketua resortnya, KPA-nya, di sini kami mohon datanya dan bisa serentak ya Kak ya. Kalau hari ini tanggal 20, ini mengisinya cepat saja, ada linknya sudah ada di grup ketua-ketua KPA ya, mohon perhatian dari pengurus KPA-nya untuk mengirim dan selamatnya besok. Karena nanti dari sekretariat Kak Titin akan menyimpulkan. Sampai hari ini terima kasih yang sudah merespon sekitar 10% ya. Jadi masih ada 90% belum. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Dan ini mudah sekali ngisinya via HP dan nanti langsung terkirim. Kakak-kakak mungkin kalau ada kesulitan bisa minta bantu kepada yang bisa mengisikannya. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, kita ada beberapa agenda kegiatan di bulan September ini bahwa KPA Sinode ada undangan di KPA Resort Pulang Pisau ya. Mereka mengadakan pertemuan tingkat resort, berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu dan utusan anak-anak berkumpul di satu gereja yang ditunjuk. Di sini mengadakan pertemuan pembinaan guru sekolah minggu sekaligus utusan anak-anaknya. Jadi guru-guru mendapat pembinaan rohani dan juga anak-anak ada kegiatan keterampilan dan juga penampilan pujian angklung dan mereka bisa tampil di salah satu gereja yang terpilih. Ini hanya satu role model yang bisa diprogramkan untuk setiap KPA resort menjalin pembinaan bersama anak-anak di setiap wilayahnya. Dan yang kami ulas terakhir Kak Betsy, flyer yang ke-9 bahwa Sinode mendapat tamu ya, tamu dari Yusuf Ministry Jakarta dan mereka hadir di Resort Mandomai ya. Di KPA Resort Mandomai mengadakan satu KKR dengan tema Rise and Shining, di mana KPA Resort Mandomai sebagai tuan rumah menghadirkan semua SPA jemaat di wilayahnya dan juga undangan dari sekitarnya. Dan kegiatan ini sangat bermanfaat, kiranya juga menyemangati dan bisa juga menjadi contoh buat KPA-KPA Resort yang lainnya. Dan tema pertemuan ini adalah Rise and Shining, hidup dan bersinarlah, bangkit dan bersinarlah. Biarlah kita juga disemangati bahwa di setiap SPA jemaat, di setiap KPA resort, di setiap resort, dan juga kakak-kakak dalam pelayanan anak se-GKE memberikan satu perhatian khusus pada pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis di bidang pelayanan anak. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Baik, terima kasih Bu Swani. Kakak-kakak sekalian, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua kita. Kiranya kakak-kakak di mana-mana tempat, di tempat kakak bisa menyimaknya dengan baik. Karena juga itu membuat suatu kemajuan untuk dalam hal pelayanan kepada anak-anak di tempat kakak masing-masing. Baiklah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sharing bahan ajar yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta Lia Apriliani MTH untuk bahan ajar bulan Oktober 2025. Kita akan mulai dengan sebuah lagu dulu ya, dari pelajaran ke-43 yang akan kita bawa pada minggu pertama pada bulan Oktober. Itu ada salah satu lagu judulnya dari Kidung Ceria 282, Apabila Kita Sukacita.
pada bulan depan, bulan Oktober tahun 2025, apa yang akan kita pelajari bersama dan apa yang akan kita ajar bersama gitu ya untuk anak sekolah minggu. Pada bulan depan itu ada 4 minggu, ya ada 4 minggu yang nanti akan kita gunakan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, dan kita akan lihat satu persatu apa saja yang akan kita sampaikan. Khusus untuk bulan Oktober, tema besar kita adalah perjamuan makan dan pemberitaan Injil. Itu adalah tema besar untuk sepanjang bulan Oktober. Jadi nanti semua kisah, semua cerita, semua pengajaran itu nanti akan terkait dengan tema ini. Kita langsung masuk saja pada minggu pertama. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2025, ini pelajaran 43. Matius 26 ayat 26 sampai 29 tentang penetapan perjamuan malam. Ini tadi yang kita sama-sama lihat salah satu lagu yang nanti akan dipelajari, yaitu dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Itu tadi. Dan nanti akan ada video materi yang dibuat oleh mahasiswa STT dari Lukas yang akan membuat dia tentang pelajaran 43 ini nanti bisa juga menjadi inspirasi atau mungkin bisa dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, khusus untuk minggu pertama pada bulan Oktober, sama-sama juga kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Karena itu sebaiknya kakak-kakak bisa mempelajari dengan baik tentang uh, bahan ajar ini. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang sangat penting gitu untuk diajarkan juga kepada anak sekolah minggu. Itu tentang salah satu bentuk sakramen. Itu sakramen perjamuan kudus. Tentang apa makna roti, apa makna anggur, apa makna perjamuan kudus, bagaimana sikap untuk mengikuti perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Ini adalah momen yang sangat penting gitu ya, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk bisa mempelajarinya dan menyampaikannya juga kepada anak supaya anak paham dan mengerti. Dan demikian juga untuk para pendeta atau para pikaris, atau TKS, atau apa ya, mahasiswa PPG kah, yang juga melayani pada minggu ini, ya berarti memang inilah kesempatan emas untuk mengajarkan tentang salah satu sakramen perjamuan kudus kepada anak-anak sekolah minggu. Ini alat peraga yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan ada 3 gambar. Gambar halaman 136 sampai 138, plus sebaiknya guru juga bisa mempersiapkan dua benda, yaitu roti dan juga kemudian cawan atau gelas yang berisi minuman anggur. Itu nanti akan digunakan untuk kita sambil bercerita, sambil juga kita memperagakannya kepada anak-anak. Jadi mereka bisa langsung melihat seperti itu, mereka bisa membayangkan, dan mereka bisa langsung melihat seperti apa Tuhan Yesus ketika memegang roti, bagaimana ketika dia memegang cawan, dan apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat itu. Nah, tujuan cerita ini tentu saja adalah supaya anak-anak memahami makna dari perjamuan kudus dan dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus juga dengan baik. Karena itu, ya kembali lagi, kita terlebih dulu harus mempelajarinya terlebih dulu tentang apa itu makna dari perjamuan kudus dan sebagainya, sehingga nanti bisa sampaikan juga dengan baik kepada anak-anak. Oke, saya rasa di bahan cerita sudah cukup jelas untuk dipelajari. Nanti silakan untuk disampaikan dengan penekanan-penekanan tadi. Itu apa makna perjamuan kudus, apa makna roti dan anggur, dan apa juga atau bagaimana sikap yang baik ketika kita menerima perjamuan kudus. Ayat hafalan Markus 14 ayat 24, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ini menjadi ayat hafalan untuk minggu pertama ini. Di kelas kecil, metode kita adalah silakan guru sekolah minggu membuat gerakan yang sederhana yang memudahkan anak untuk mengingat ayat hafalan. Untuk kelas tengah dan kelas besar, bisa ajak anak-anak untuk diskusi
mereka mau metode menghafal minggu ini seperti apa. Apakah mungkin hanya cuma gerakan atau divariasikan dengan nyanyi atau seperti apa, ajak anak-anak untuk berdiskusi dan lakukan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama tentang metode apa yang mereka putuskan. Itu kelas besar juga sama seperti kelas tengah. Untuk aktivitas pada minggu pertama, semuanya mewarnai, baik kelas kecil, kelas tengah, maupun juga kelas besar. Ada gambar yang sudah disediakan di dalam lembar aktivitas. Di situ silakan untuk diperbanyak. Dan biasanya memang pada minggu ini, karena bertepatan juga dengan Hari Perjamuan Kudus, biasanya pasti ada perjamuan kudus juga gitu ya. Jadi karena itu aktivitas memang disengaja untuk yang mudah saja seperti itu. Artinya mewarnai, artinya kalau karena durasi terlalu panjang, karena kita juga ada perjamuan kudus bersama-sama dengan anak. Kalau memang secara khusus dikhususkan untuk anak, perjamuan kudusnya tidak gabung dengan orang tua, orang dewasa gitu ya. Eh, jadi gambar ini mungkin bisa dibawa pulang. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Tapi silahkan kembali lagi kepada situasi dan kondisi dari masing-masing sekolah minggu gitu ya. Jika memang perjamuan kudus dilakukan bersama-sama dengan anak-anak saja, khusus seperti itu, maka jika durasi terlalu panjang, maka aktivitas bisa dibawa pulang. Beda jika memang misalnya sekolah minggu memang hanya khusus sekolah minggu, dan untuk perjamuan kudus bisa ikut dengan orang tua di ibadah umum. Itu mungkin aktivitas masih bisa dilaksanakan bersama-sama di sekolah minggu. Tapi ya kembali lagi, kakak-kakak kembali lagi kepada bagaimana situasi di tempat masing-masing. Kakak-kakak yang lebih mengetahuinya. Oke, itu untuk minggu pertama kita mempelajari tentang perjamuan kudus. Dan selanjutnya pada minggu kedua, pada bulan Oktober, pada tanggal 12, kita akan mempelajari dari pelajaran 45 tentang mengikut Yesus dari Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mungkin anak-anak bertanya apa itu pemungut cukai. Mungkin kakak-kakak bisa jelaskan bahwa mereka adalah petugas pemungutan pajak pada zaman itu. Kenapa mereka sering kali dibenci oleh orang atau dianggap berdosa? Karena mereka mengambil menarik pajak seperti itu ya, dan itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahkan kadang ada beberapa pemungut cukai yang menarik pajak itu yang lebih lebih dari apa ya, lebih dari yang seharusnya seperti itu. Jadi akhirnya kemudian membuat mereka juga dibenci oleh orang-orang. Karena itu cap sebagai orang berdosa bagi pemungut cukai itu ya sangat-sangat tenar atau sangat-sangat sangat kuat pada masa itu. Dan pada saat ini Lewi malah mau mengikut Tuhan Yesus. Ini gambar yang akan digunakan, ada 3 alat peraga di halaman 140 sampai dengan halaman 142. Inti cerita adalah ingin katakan bahwa walaupun Lewi ini orang berdosa, walaupun Lewi ini tidak disukai oleh orang-orang yang ada pada masa itu, tetapi cinta kasih dan panggilan Kristus gitu ya, untuk mengampuni, untuk merangkul, untuk mengajak Lewi untuk ikut serta menjadi muridnya, itu tidak pernah berubah gitu ya. Tuhan Yesus mau merangkul, Yesus tetap mencintai seorang Lewi walaupun dia berdosa. Tuhan Yesus mau memakai Lewi untuk kemudian menjadi salah satu pemberita Injilnya. Ya mungkin bisa kita sampaikan juga kepada anak-anak bahwa kita tidak ada satupun manusia yang sempurna gitu ya. Kita berdosa dan kita lemah dan lain sebagainya, apalagi anak kecil. Lemah, kecil seperti itu, tidak berdaya dan sebagainya. Tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus mau memakai, Tuhan Yesus mau mengasihi, Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Seperti itu hal-hal yang perlu untuk kita tekankan ketika kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita, maka kita juga harus merespon dengan mencintai Tuhan, gitu ya. Kemudian juga ketika uh, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa, maka kemudian kita juga harus menjadi anak-anak yang berusaha gitu ya untuk menjauhi tindakan-tindakan dosa dan berusaha untuk hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu poin-poin tertentu yang bisa saya bantu untuk tekankan, tapi nanti silakan kakak-kakak pelajari sendiri di dalam buku bahan ajar ini.
Ayat hafalan Markus 2 ayat 14b, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Cukup pendek. Untuk kelas kecil dan kelas tengah, metode ayat hafalannya sama. Jadi nanti silakan tunjuk satu orang anak yang berperan menjadi Tuhan Yesus. Kemudian sisanya anak-anak yang lain ini akan menjadi Lewi. Dan guru sekolah minggu akan mengucapkan Markus 2 ayat 14b-nya. Cara metode ayat hafalannya seperti ini. Jadi nanti anak-anak yang lain berdiri, anak-anak yang lain itu duduk, yang berperan sebagai Lewi duduk, sementara anak yang menjadi Tuhan Yesus ini berdiri. Jadi guru sekolah minggu akan mengucapkan Markus 2 ayat 14b. Anak yang menjadi Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku sambil berjalan. Dan kemudian anak-anak yang lain yang menjadi Lewi ini, kawan-kawannya yang lain, mereka berkata, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Dari posisi duduk mereka berdiri dan kemudian mengikuti anak pertama berjalan di dalam ruangan. Terserah anak pertama mau bawa kemana gitu ya. Yang penting anak-anak yang lain ini yang menjadi Lewi ini mengikuti anak yang pertama ini. Bisa dilakukan beberapa kali sesuaikan dengan durasi waktu. Kelas tengah sama dengan kelas kecil. Bagaimana dengan kelas besar? Kelas besar kita akan pakai metode uh, menulis berulang kali. Karena kadang kalau kita menulis berulang kali, maka itu akan memudahkan kita hafal. Jadi minta anak-anak untuk menulis beberapa kali ayat hafalan di buku tulis masing-masing. Bisa 5, bisa 10 kali menulisnya, ya silakan. Sampai mereka kemudian hafal ayat hafalan ini. Aktivitas untuk kelas kecil, kita akan buat kerajinan tangan. Ini sederhana saja, jadi guru sekolah minggu siapkan kertas berbentuk hati dan sedotan, plus juga selotip ya. Jadi nanti anak-anak kelas kecil akan menulis Aku Cinta Yesus di kertas tadi. Mungkin anak kecil um, tidak semua bisa menulis. Karena itu di situ guru sekolah minggu atau mungkin ada orang tuanya, papa mamahnya ikut, kakak-kakaknya ikut, mengantarkan, mereka bisa bantu gitu ya, mendampingi menulis Aku Cinta Yesus di kertas berbentuk log tadi. Kemudian tempelkan kertas di sedotan, karena itu kita perlu selotip atau double tip. Itu untuk kelas kecil, untuk kelas tengah tentang dosaku diampuni Tuhan. eh, Guru sekolah minggu menyediakan mangkok atau baskom berisi air. Kemudian anak sekolah minggu menulis bentuk dosa yang ia ketahui di kertas. Baiknya em, kertas putih gitu ya, kertas kertas putih yang tipis mungkin, kertas buku itu, buku tulis, kemudian pakai spidol, karena itu nanti akan ada hubungannya dengan mangkok berisi air tadi. Jadi anak-anak tulis bentuk-bentuk dosa yang dia ketahui, misalnya berbohong, mencuri, berkelahi, dan lain sebagainya, kemudian periksa sama-sama. Jadi guru sekolah minggu memeriksa bersama-sama dengan anak. Nah, setelah itu eh, jelaskan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Jelaskan tentang kebaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus dia penuh kasih, dia rela mati untuk manusia, untuk menebus dosa manusia, memberikan keselamatan kepada manusia. Jadi walaupun kita berdosa, tapi Tuhan Yesus mau untuk menerima kita, mau untuk mengasihi kita. Nah, kemudian setelah kita sampaikan hal-hal itu, ajak anak untuk memasukkan kertas yang sudah ditulis tadi ke dalam air. Kalau pakai spidol kan dan pakai kertas buku tulis yang tipis itu, maka secara otomatis tulisan itu akan hilang dan kertas itu juga nanti akan perlahan-lahan hancur. Di situ juga kembali guru sekolah minggu memberikan penjelasan. Penjelasannya apa? Bahwa seperti tertera di dalam bahan ajar ini, em, Tuhan Yesus mengasihi setiap manusia dan mengampuni dosa-dosa. Jadi ketika kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni, menghapuskan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Oke, saya rasa untuk penjelasannya dan apa saja yang harus dijelaskan oleh guru beserta langkah-langkahnya ada di dalam bahan ajar. Untuk kelas besar, kita pakai kuis Alkitab. Di sini anak-anak bisa pakai kertas kosong dan alat tulis. Guru sekolah minggu bisa diktekan pertanyaan. Jadi nomor 1, misalnya siapa yang Tuhan Yesus panggil? Nomor 2, apa pekerjaan Lewi? Dan seterusnya. Jadi mereka akan menjawab. Nanti silakan untuk diperiksa bersama-sama, koreksi sama-sama. Oke, itu untuk kelas besar. Ada 7
pertanyaan yang sudah disiapkan di sini di buku bahan ajar, tapi kalau kakak-kakak punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya silahkan disesuaikan dengan situasi di tempat masing-masing. Ya, itu untuk minggu kedua. Masuk minggu ketiga, pada tanggal 19 Oktober 2025, kita akan bersama-sama belajar dari pelajaran 46 tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Di sini kembali lagi tentang penekanan bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kasih. Walaupun si perempuan ini berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau menerima dia, Tuhan Yesus mau untuk mengampuni mengampuni dia. Penekanan-penekanan tertentu bagi anak misalnya adalah sebagai aplikasinya gitu ya kakak-kakak. Em, Jujur untuk mengakui kesalahan, mau untuk bertobat, mau untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Itu. Dan kemudian percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan, bahwa Tuhan akan menghapuskan dosa, Tuhan akan mengampuni. Dan juga satu tekad bahwa tidak akan mengulangi lagi setiap perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Itu beberapa penekanan yang bisa ditekankan pelajaran pada minggu ketiga bulan Oktober ini. Berikut adalah gambar yang akan digunakan. Ada dua gambar, halaman 143 sampai halaman 144. Ada dua gambar yang nanti akan dipergunakan. Ayat hafalan Lukas pasal 7 ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Untuk kelas kecil mungkin terlalu panjang, karena itu bisa saja untuk dipotong menjadi Lukas 7 ayat 50b. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Buatlah gerakan supaya anak-anak lebih memudahkan untuk menghafalnya. Untuk kelas tengah dan kelas besar, em, mari bagi anak sekolah minggu menjadi beberapa kelompok. 13 kata ayat hafalan dibagi ke semua anggota kelompok. Misalnya dalam satu kelompok saya berikan pengandaian di sini. Misalkan dalam satu kelompok ada 5 orang, maka satu orang akan dapat 2 sampai 3 kata. Karena totalnya ini ya, dari kata tetapi Yesus berkata sampai dengan selamat itu ada 13 kata. Jadi em, kalau 5 orang dalam satu kelompok, maka 2 sampai 3 kata per orang. Misalnya anak pertama dia akan bilang, tetapi Yesus berkata. Anak kedua kepada perempuan itu, anak ketiga imanmu telah, anak keempat menyelamatkan engkau, anak kelima pergilah dengan selamat. Dan mungkin mereka berlima akan sama-sama mengucapkan Lukas 7 ayat 50. Oke, jadi silahkan untuk dibagikan. Yaitu uh, metode ayat hafalan yang mengajak mereka untuk menghafal di kelompok masing-masing seperti itu. Jadi silahkan untuk disesuaikan dengan berapa jumlah anggota kelompok. Kalau misalnya satu kelompok ada 13 orang, berarti satu orang satu angka gitu. Sorry, satu kata seperti itu ya. Kelas besar sama dengan kelas tengah. Aktivitas untuk kelas kecil, mereka akan menghias botol bekas. Jadi, guru sekolah minggu bisa siapkan botol plastik bekas atau minggu sebelumnya minta anak-anak kelas kecil untuk bawa botol plastik bekas. Silakan itu pilihannya. Dan guru sekolah minggu kemudian siapkan kertas warna-warni um, atau mungkin bisa kertas-kertas bekas bisa juga ya yang sudah dipotong-potong berbagai bentuk, berbagai ukuran dan seterusnya termasuk juga dengan double tip. Jadi nanti anak sekolah minggu akan menempelkan kertas warna-warni di botol plastik bekas, tempelkan juga kertas bertuliskan guru sekolah minggu juga siapkan satu kertas bertuliskan perempuan yang mengurapi kaki Yesus telah diampuni dosanya. Jadi nanti anak-anak tinggal tempelkan kertas ini di botol bekas yang sudah mereka hias. Kelas tengah, sorry, saya perlu cek dulu kok kelas besar makan bersama. Oke, kelas besar bukan makan bersama ya, tapi itu kuis ya. Kelas tengah dan kelas besar dia kuis. Anak sekolah minggu berbaris ke belakang, siapkan hadiah sederhana jika memungkinkan. Mungkin bisa snack atau bisa apa sajalah yang bisa diberikan kalau memungkinkan. Nah, kemudian ajukan pertanyaan kepada anak di urutan pertama. Jika bisa menjawab, beri hadiah. Jika tidak bisa, berarti dia harus
skip gitu ya, maju dengan anak yang di belakangnya seperti itu. Ya, sering aja lah kakak-kakak lihat video-video di Facebook atau di TikTok dan lain sebagainya tentang kuis yang seperti ini. Jadi saya rasa nggak asing ya buat kakak-kakak untuk bisa mempraktekannya nanti. Mungkin akan lebih ramai lagi kalau misalnya ada yang merekamnya gitu kan, rekam, upload di Facebook atau upload upload di TikTok dan sebagainya, itu kemudian akan menjadi lebih memberikan semangat kepada anak-anak untuk ikut dalam kuis ini. Ada beberapa contoh pertanyaan di sini, ada tiga pertanyaan, ada enam contoh pertanyaan yang tertera di dalam buku bahan ajar ini. Tapi silakan untuk ditambah lagi, tentu ini pasti kurang kalau apalagi kalau anak-anaknya jumlahnya banyak. Kelas besar sama dengan kelas tengah, dia akan uh, melakukan kuis seperti itu tadi. Oke, bulan Oktober. Minggu terakhir pada bulan Oktober, pada tanggal 26 Oktober 2025, kita akan mempelajari pelajaran 47. Di situ adalah tentang Yesus mengutus 70 murid dari Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jadi, pengutusan 70 murid itu kita sampaikan kepada anak-anak dengan cara yang sangat sederhana. Artinya bahwa simpel saja. Sebenarnya kalau mau mentafsirkan lebih dalam tentang Lukas 10 ayat 1 sampai 12 ini lumayan berat juga, tetapi bagi anak-anak kita sederhanakan saja bahwa tentang bagaimana Tuhan memanggil untuk melayani Dia dan ke-70 murid ini mau untuk taat melayani Tuhan Yesus. Dan itu bukan kemudian Tuhan Yesus hanya sekedar suruh gitu ya, pergi aja. Tapi Tuhan Yesus juga sudah memberikan bekal kepada para murid ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil. Nah, beberapa penekanan yang bisa kita sampaikan kepada anak, kayak tadi pertama bahwa Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk melayani Dia. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa melayani Tuhan walaupun kita masih kecil? Yang pertama mungkin bagi anak kelas kecil, saya baca sekilas di sini bahwa cara untuk memberitakan Injil atau melayani Tuhan Yesus bagi anak kelas kecil misalnya saja dengan cara bisa saling tolong menolong. Kalau ada temannya yang membutuhkan pertolongan, maka dia menolong. Kalau ada papa mamahnya yang minta bantuan, maka dia juga bisa menolong. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk melayani Tuhan Yesus, untuk melayani sesama, untuk memberitakan Injil tentang cinta kasih seperti itu ya. Nah, untuk kelas tengah misalnya eh, ya tentang melayani di sekolah minggu. Juga sama juga dengan kelas besar. Jadi salah satu tempat misalnya adalah sekolah minggu sebagai tempat di mana anak-anak bisa belajar untuk melayani. Yang ditunjuk oleh kakak sekolah minggu untuk membawa doa, ya berarti bahwa dia harus bersedia untuk melayani. Walaupun mungkin dia takut, tetapi ada kakak guru sekolah minggu yang membantu dia, yang misalnya membisikkan seperti apa doanya. Ada kakak sekolah minggu yang berdiri di sampingnya supaya dia kemudian bisa berani untuk menyampaikan. Artinya ada bantuan-bantuan yang Tuhan boleh berikan melalui orang tua, melalui guru sekolah minggu, melalui orang-orang yang ada di sekitar, supaya anak-anak juga bisa terlibat di dalam melayani Tuhan sejak masa kecilnya. Jadi kita tekankan bahwa bukan karena kamu masih kecil, bukan karena kamu ya masih tidak bisa apa-apa dan sebagainya seperti itu, masih muda dan sebagainya, tadi kamu tidak melayani Tuhan. Justru di sini juga adalah masa di mana kamu belajar untuk melayani Tuhan dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Itu beberapa penekanan-penekanan silahkan untuk kakak-kakak pelajari kembali dalam buku bahan ajar untuk minggu terakhir ini. Gambar yang akan kita gunakan ada satu. Ini alat peraganya pada halaman 145 tentang Yesus yang memberikan pengajaran terlebih dulu kepada para murid sebelum kemudian akhirnya dia mengutus mereka pergi untuk memberitakan Injil. Lukas 10 ayat 2 cukup panjang. Katanya kepada mereka tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Cukup panjang untuk anak sekolah minggu kelas kecil. Mungkin bisa kita potong menjadi Lukas 10 ayat 2b. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Buatlah gerakan kelas tengah, kelas besar, buatlah gerakan buat mereka supaya lebih memudahkan untuk menghafal. Atau mungkin ada metode-metode lain yang dirasa cocok ya. Kita terbuka saja untuk bagian itu ya. Aktivitas, hmm,
Oke, untuk kelas kecil, kita akan buat pajangan dinding yang nanti bisa dipajang di dinding kelas sekolah minggu, atau kalau ada papan pengumuman gereja, bisa juga itu dipajang di situ. Karena itu guru sekolah minggu siapkan karton besar yang sudah ditempelkan 2 hal. Satu, yaitu gambar peta atau gambar bola dunia. Pilih saja peta dunia atau gambar globe. Tempel gambar itu. Dan yang kedua adalah mungkin bisa ditempel, mungkin bisa ditulis juga tentang kalimat ini kami, utuslah kami ya Tuhan. Bisa di atas atau di bawah dari gambar peta atau bola dunia. Nah, kemudian em, siapkan juga potongan kertas berbentuk orang. Jadi orang-orangan seperti itu bisa dibuat sebanyak jumlah anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan menuliskan nama mereka. Misalnya Lia, misalnya Poci, dan sebagainya. Silakan mereka untuk menuliskan nama mereka di kertas berbentuk orang tersebut. Nah, kemudian bagian belakangnya bisa kasih lem. Jadi nanti mereka silakan tempelkan gambar potongan kertas berbentuk orang itu di tempat yang mereka suka. Misalnya saya suka berada di Indonesia nih, maka saya tempel aja di Indonesia. Ada yang suka misalnya di daerah Korea, ya udah tempel aja di Korea. Serah anak-anak seperti itu ya. Atau yang mereka acak saja ya silahkan juga karena ini kelas kecil juga kan. Nah itu nanti silahkan untuk dipajang oleh guru sekolah minggu. Kelas tengah, kelas besar akan bermain acting atau bermain drama. Jadi bagi anak menjadi beberapa kelompok, minta mereka untuk mempersiapkan drama singkat masing-masing kelompok. Berikan tema. Temanya misalnya berbuat baik. Ini salah satu contoh. Atau temanya memberitakan firman Tuhan. Atau temanya melayani Tuhan. Silakan untuk ditentukan oleh guru sekolah minggu tema yang kira-kira mudah bagi anak-anak. Nah, setelah mereka mempersiapkan drama singkat, mungkin kasih waktu beberapa menit seperti itu untuk dramanya, minta mereka untuk menampilkan drama kreasi mereka. Kelas tengah dan kelas besar, aktivitas yang dilakukan adalah sama. Baik, itu bulan Oktober tahun 2025 yang nanti akan bersama-sama kita jalani ke depan, pada bulan depan. Jadi silakan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kakak-kakak, untuk bisa juga membagikan kepada kawan-kawan guru sekolah minggu yang lainnya. Dan tetap saja melihat tentang situasi, kondisi di tempat masing-masing seperti apa yang pasnya, yang tepatnya, gitu ya, supaya anak-anak juga merasa nyaman, anak-anak juga merasa pas bagi mereka seperti itu. Ya, demikian yang bisa disampaikan untuk bagian ini. Satu hal, video materi yang harus disampaikan, saya akan share video materi yang sudah dibuat. Jadi video materi ini sebagiannya dibuat oleh mahasiswa STTGKE. Dari beberapa mahasiswa yang dengan penuh semangat, gitu ya, sukacita membantu kita. Ini dibuat oleh Martino Lucas. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kakak akan bercerita tentang suatu kejadian yang sangat penting bagi umat Kristen. Kira-kira kejadian apa ya? Sekarang kakak akan bercerita tentang penetapan perjamuan malam. Wah, kita akan mendengarkan cerita yang sangat luar biasa nih. Ayo adik-adik duduk dengan manis ya, sembari mendengarkan cerita ini. Adik-adik, tahukah kalian, perjamuan kudus adalah cara kita untuk mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dahulu sekali, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia makan malam bersama murid-muridnya. Kita menyebutnya sebagai perjamuan terakhir. Saat mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil sepotong roti, lalu Ia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setelah itu, Ia memecahkan roti itu
dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ini adalah tubuhku yang diberikan bagimu." Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur. Ia kembali mengucap syukur dan berkata, "Minumlah ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita dapat mengetahui bahwa roti itu melambangkan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan anggur itu melambangkan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, sampai sini kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus itu sangat besar ya. Dia mau mati di kayu salib agar kita bisa diampuni dan diselamatkan. Maka saat kita ikut perjamuan kudus, kita tidak sedang makan dan minum biasa ya, tetapi kita sedang mengenang kasih Tuhan Yesus yang sangat besar. Karena itu, kita harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, tidak sambil bercanda atau bermain-main. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu bahwa perjamuan kudus itu bukan sekedar tentang roti dan anggur, tetapi itu adalah sebuah lambang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Ayo, kita rayakan kasih Tuhan itu dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Materi untuk pelajaran ke-43 minggu pertama pada bulan Oktober, terkhususnya diambil dari bahan kelas kecil ya, itu dari kelas kecil. Silakan bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kakak-kakak mungkin bisa langsung untuk disampaikan kepada anak-anak atau mau dibagikan ya, silakan. Ya, baik kakak-kakak, itu saja yang dapat disampaikan dari kami. Pada intinya, selamat untuk mempersiapkan diri bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya untuk melayani anak-anak, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Saya kembalikan kepada Kak Karenina. Baik, Kak Lia, terima kasih penjelasannya sangat lengkap dan terperinci. Kakak-kakak sekalian, pada saat ini, pada kesempatan ini akan diberikan kesempatan kepada kakak, satu orang saja yang bisa bertanya langsung mengenai bahan ajar bulan Oktober ini kepada kakak Pendeta Lia. Kalau yang lainnya masih banyak bertanya, bisa dikirim di lewat chat atau WA ya, Kak. Baik kakak-kakak, kalau ada yang mau bertanya, diberi kesempatan satu orang saja ya Kak. Ayo kakak-kakak. Ini sekalian langsung dijawab oleh kakak Pendeta Lia nih. Adakah yang mau bertanya? Halo kakak-kakak. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya atau mungkin masih memikirkan apa pertanyaan yang ingin disampaikan, kakak boleh mengirimkan lewat chat atau WA ya Kak. Adakah yang mau bertanya langsung? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kita akan menutup pertemuan ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kakak Pendeta Yuliana Lombeng STH. Kepada Kakak Pendeta Yuliana, silakan. Baik,
Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Kakak Pendeta Lia sudah menyampaikan materi bahan ajar di bulan Oktober. Semoga diberkati pelayanan dan kehidupannya. Kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Saya ajak kita untuk bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Boleh menyertai rangkaian kegiatan kami sepanjang siang hari ini, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dalam lancar tertib karena berkat dan penyertaan-Mu. Kami berdoa agar pelayanan di bidang anak ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Apa yang kami berlakukan dalam karya kerja seperti ini, kiranya juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu, agar senantiasa boleh terus bersemangat dalam proses mengajar, sehingga mereka juga boleh memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik mereka, anak-anak sekolah minggu, dan diberkati setiap karya kerja pelayanan mereka, sehingga mereka juga memiliki komitmen untuk sebuah pembentukan iman bagi anak-anak generasi penerus gereja, yaitu anak-anak sekolah minggu kami. Diberkati anak-anak sekolah minggu kami agar senantiasa juga boleh memahami apa yang diajarkan kepada mereka, dan mereka semakin mencintai Tuhan, mencintai gereja mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lia yang sudah dengan setia menyampaikan bahan ajar materi ini sebagai persiapan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Diberkati pelayanan Ibu Pendeta, diberkati karyanya, diberkati juga kehidupan keluarga rumah tangganya. Diberkati kami semua juga tim KPA Sinode agar juga selalu bersemangat, bahkan senantiasa mendedikasikan diri kami untuk pelayanan yang terbaik bagi gereja, bagi Tuhan, dan juga apa yang kami lakukan dengan sukacita dalam ketulusan, semata-mata semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada semangat, ada sukacita yang mengiringi perjalanan kehidupan kami dalam kegiatan KPA Sinode ini. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan ke depan dalam pertemuan-pertemuan rutin kami, kiranya dapat terus dilaksanakan sesuai dengan program, dan semuanya dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah kiranya kekuatan kesehatan selalu Tuhan sediakan bagi kami yang setia dan bertekun dalam pelayanan bagi Tuhan, pelayanan bagi anak-anak kekasih kami, dan dalam karya kerja kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Agar kami selalu melakukan yang terbaik ketika kami mendapatkan kuat sehat dari Tuhan, dan ketika kami dipercayakan untuk melayani Tuhan, melayani anak-anak kekasih kami, dan melayani gereja. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami, ini seru kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.